Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat ya. Sampai nanti insya Allah mungkin akan ada tatap muka. Jadi kalian berdoa aja ya. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka kembali seperti dulu ya. Oke anak-anak. Sebelumnya kalian berdoa dulu ya sebelum Zoom meeting ini dimulai. Silakan berdoa. Oke, terima kasih. Oke. Nah, kalian tentunya sudah menyimak video pembelajaran yang sudah Ibu sharekan kemarin ya. Bahkan ada beberapa siswa yang sudah mengirimkan jawabannya. Untuk tugasnya itu sudah dikerjakan. Sepertinya ada 8 siswa ya yang sudah mengerjakan tugasnya. Ntar Ibu lihat ya. Yang sudah Ibu nilai ada 8, antara lain Fawaid, Aprilio, Auni, kemudian Muhammad Arilian, Nayaka, Bella, Rizky Eka, dan Sofi. Yang lainnya masih belum menyerahkan ya. Jadi ada 8. Selamat untuk kalian dapat bonus karena tercepat dalam mengerjakan. Itu dipertahankan anak-anak ya. Jadi cara belajar yang efektif itu kalau kita sebelum jadwal pembelajarannya itu kita belajar dulu. Bahkan latihannya kita kerjakan dulu. Nah, nanti dengan adanya belajar sendiri itu nanti kalian bisa tahu, oh mana ya saya yang sulit. Nah, baru waktu pembelajaran kalian bisa bertanya pada Bapak atau Ibu guru yang mengajarkan itu saat pembelajaran. Itu lebih efektif anak-anak. Pengaruhnya lebih dahsyat ya bagi kita selaku seorang pelajar. Jadi harus seperti itu ya. Jangan pada saat belajar mata pelajaran jadwal pelajaran berlangsung kamu baru belajar, itu nanti lambat ya. Jadi diupayakan, itu dipertahankan ya anak-anak. Kenapa kok Bu Lutfi nge-share sebelum jadwal pembelajaran 1 hari sebelumnya sudah Bu Lutfi share dengan harapan siswa-siswa yang rajin seperti kalian ini bisa menyimak dulu, kemudian bisa mengerjakan latihan soalnya sehingga bisa tahu kesulitannya di mana. Nah, harapannya Bu Lutfi agar bisa dicatat kesulitan itu kemudian ditanyakan. Oke. Terima kasih kalian memang siswa-siswa yang rajin ya. Mudah-mudahan istiqomah sampai nanti akhir ya. Insya Allah. Nah, oke anak-anak. Ibu share screen dulu ya. Bentar. Nah, ini. Nah, sekarang kalian untuk materi hari ini itu adalah materi baru ya. Bab 2 ya. Tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Di dalam video sudah Ibu ulas sedemikian rupa sehingga ya banyak contoh soal yang sudah Ibu sajikan. Ada 4 contoh soal mungkin ya. Kalau kalian simak dengan baik, insya Allah kalian akan bisa ya. Nanti akan berikan Ibu beri pemantapan contoh soal yang lain ya. Pemantapan. Tapi sama, intinya sama dengan yang di video itu. Cuma ini sifatnya pemantapan. Nah, sekarang persamaan kuadrat ya. Yang perlu kalian ketahui bahwa bentuk umum persamaan kuadrat itu ini anak-anak. Bentuk umumnya ya yang ini. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat ya. Yang mana A ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi ini ya. Jadi A, B, dan C ini berupa angka anak-anak. Berupa angka atau bilangan ya. Bilangan real. Jadi A, B, C ini bisa diisi angka ya, baik itu pecahan maupun bulat. Jadi contohnya misalkan ada persamaan 2x kuadrat plus 1/2 x plus atau negatif 10 sama dengan 0. Itu juga persamaan kuadrat. Jadi ini x-nya ini adalah variabel, kemudian A, B, C ini adalah bilangan, ya bilangan real. Syaratnya untuk persamaan kuadrat ini A ya, jadi angka di depan X kuadrat tidak boleh 0 ya. Tapi untuk B dan C ini boleh 0. Tentu kalian bertanya, kenapa kok tidak boleh 0? Karena kalau ini 0 anak-anak, maka 0 kali X kuadrat kan 0 ya. Jadi bilangan berapapun kalau dikalikan 0 kan hasilnya 0.
Nah, kalau ini 0 tidak ada, otomatis nanti ciri khas kuadratnya tidak ada, anak-anak. Jadi X kuadratnya hilang, makanya dia tidak bernama persamaan kuadrat, tapi namanya adalah lain, persamaan linier. Kalian ingat waktu kelas 8 ya, kamu pernah mengenal persamaan linier dengan satu variabel. Kelas 7 itu kalau tidak salah ya, itu ada. Nah, kalau kuadrat ini ada ciri khas, ada muncul X kuadrat. Berarti dia persamaan kuadrat. Sehingga A ini tidak boleh 0. Itu kisahnya kenapa kok A tidak boleh 0. Nah, ini untuk bentuk umumnya ya. Kemudian ada istilah ya, dalam persamaan kuadrat itu ada istilah akar-akar. Nah, akar-akar ini maksudnya adalah penyelesaian dari persamaan ini. Jadi maksudnya kalau ada soal tentukan akar-akar dari misalkan 5x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Ini maksudnya apa? Yaitu maksudnya kalian disuruh mencari nilai x ya yang memenuhi persamaan itu. Jadi maksudnya suruh ngerjakan sampai ketemu nilai x-nya. Tuh ya. Nah, yang akan dibahas di sini, cara menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara, anak-anak. Ada memfaktorkan, ada melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga, rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, ini. Nah, pertemuan kali ini, kalian akan belajar tentang bagaimana cara menentukan akar kuadrat, akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan ya. Jadi ini dulu dengan memfaktorkan. Oke. Nah, karena ini ada kata-kata memfaktorkan, otomatis kalian harus punya bekal cara memfaktorkan suatu suku aljabar ya. Dulu pernah kelas 7 itu tentang aljabar ya. Nah, itu dipelajari tentang memfaktorkan, disinggung sedikit dulu itu tentang memfaktorkan. Nah, ini diterapkan dalam menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Ya, sambil mengingat kembali materi yang dulu, mungkin kelas 8 juga pernah ya. Kelas 8, kelas 7 itu pernah kalian. Oke, untuk soal yang pertama, soal yang sangat mudah ya. Misalkan ini, tentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Ini ada persamaan x kuadrat ditambah x dikurangi 12 sama dengan 0. Ya. Nah, coba yang sudah berusaha untuk mengerjakan latihan soalnya ya. Tentunya bisa ini ya. Langkah pertama bagaimana, anak? Langkah pertama, anak, yang sudah kalian pelajari kemarin. Difaktorkan dulu. Iya, difaktorkan dulu dengan cara sebelum difaktorkan kita mencari apa dulu? Mencari apa dulu? Bentar ya. Sebelum jadi pemfaktorannya, kita mencari dulu dua buah bilangan ya, dua bilangan yang kalau dijumlah hasilnya adalah koefisien X. Ini koefisiennya 1 ya, karena tidak ada bilangannya. Yang kalau dijumlah hasilnya 1, dan kalau dikalikan hasilnya ini, min 12. Ya. Jadi langkah pertama itu, kamu cari, sekali lagi kamu cari bilangan, dua bilangan, yang kalau dijumlah hasilnya ini, angka di depan X, dan kalau dikalikan sama dengan min 12. Ya, ini ditulis. Ini bilangannya nanti ditulis di sini. Kalau ditambah itu hasilnya sama dengan 1, kalau dikalikan hasilnya sama dengan min 12. Nah, gitu ya. Sebelum pemfaktoran ini. Berapa dengan berapa, anak-anak? Min 3 sama 4. Oke, min 3 sama 4. Min 3 sama 4. Ya. Min 3 sama 4. Min 3 kali 4 ya. Ini min 12 ya. Nah, kok bisa mencari min 3 dengan 4? Ini pedomannya nanti pada ini anak-anak, pada 12 ini ya. Ini kan perkalian ya. Kamu cari, kamu pikir di sini ya. Perkalian dua bilangan yang hasilnya 12 itu berapa dengan berapa gitu ya.
Kemungkinan yang pertama kan 1 kali 12 gitu ya. Berapa lagi? 2. 2 sama 6. 2 sama 6. Kemudian berapa lagi? 3 sama 4. 3 sama 4. Nah, 3 sama 4. Nah, bisa jadi 1, 12, bisa jadi 26, bisa jadi 3, 4. Tapi yang dipilih di sini 3, 4 ya. 3 dan 4. Kenapa? Karena ini ada negatif anak-anak. Kalau negatif itu biasanya selisih yang dicari ya. Kalau ini positif, ini negatif, berat. Nanti selisih atau dikurangi aja. Jadi nanti ini 12 dikurangi 1 kan 11. Padahal yang diminta di sini 1 kan, ya, yang diminta 1. Berarti ini bukan gitu ya. 6 dikurangi 2 4. Yang diminta 1 berarti ini bukan. Berarti ini dong. 4 dikurangi 3 adalah 1. Jadi yang dipilih 3 dan 4 ini. Itu caranya ya. Baru kalau sudah terpilih min 3 dan 4, baru nanti ditulis pemfaktorannya. Disediakan tanda kurungnya anak-anak ya. Ini sama dengan 0 ya. Kemudian ini diberi X. X, bilangan pertama min 3 ya, ditulis min 3. Yang ini juga X. Bilangan kedua plus 4. Nah, seperti ini ya. Kemudian gimana ini? X dibuka X kurungnya. dikurangi X min 3 Sama dengan 0. iya, dengan sama 0 dengan 0 atau gitu ya. Atau X plus 4 ditambah 4 sama dengan 0. Gitu ya. Loh, kenapa sih Bu? Kok X min 3 sama dengan 0, ini X plus 4 sama dengan 0. Ada yang bisa jawab? Oh, ini kok dinolkan ini. Kenapa kok dinolkan? Tahu kamu kenapa kok dinolkan? Paling gini, ya pokoknya ngono gitu ya. Harus tahu alasannya ya. Karena gini anak-anak, ini kan perkalian dua bilangan. Ini dengan ini, kalikan dengan ini kan, sama dengan 0. Nah, perkalian dua bilangan sama dengan 0 itu bisa terjadi kalau salah satunya itu 0, ya kan? 0 dikalikan bilangan berapapun nanti pasti hasilnya 0. Makanya nanti X min 3 itu harus 0 atau X plus 4 yang 0 gitu ya. Logikanya ke sana, ya. Terus kita lanjutkan, X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan berapa? 3. 3, oke. Bisa dengan cara ini dipindah ke ruas kanan ya. Min jadi plus ya. Ini juga X sama dengan? Min 4. Min 4. Oke, nah inilah akar-akarnya. Jadi kalau ditanya berapa akar-akarnya? Akar-akarnya adalah 3 dan min 4. Kalau ditanya tentukan penyelesaian. Jadi ada tiga perintah anak-anak. Biasanya dalam soal itu ada perintah. Kalau tentukan akarnya, itu kamu jawabnya 3 dan negatif 4. Tapi kalau tentukan penyelesaiannya, maka ini ditulis lengkap. X sama dengan 3 atau X sama dengan min 4. Yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaiannya. Kalau himpunan penyelesaiannya, maka jawabnya gini. Ditulis gini. Nah, tanda kurawal ya. 3, min 4. Ini kalau ditanya HP, himpunan penyelesaiannya. Tapi kalau ditanya akar, ya, berarti nanti jawabnya 3 atau min 4. Kalau ditanya penyelesaiannya, tentukan penyelesaiannya ya. Penyelesaian. Maka nanti kamu jawabnya X sama dengan 3 atau X sama dengan min 4. Jadi penulisannya hati-hati ya. Ditentukan diperhatikan dulu perintahnya apa. Kalau akar ya ini dengan ini. Kalau penyelesaian berarti ini atau ini. Kalau himpunan penyelesaian ditulis dalam tanda kurung kurawal seperti ini. Nah, itu ya. Oke, ada pertanyaan tentang ini? Enggak ya? Sekarang lanjut ya. Lanjut. Contoh soal yang nomor 2. Nomor 2, bentar ya. Nomor 2. Ibu tuliskan ya. Kamu sambil ngoret-ngoret di kertas oret-oretannya. Ya, misalkan ada soal ini.
2x kuadrat ditambah x dikurangi 15 sama dengan 0. 2x kuadrat ditambah x dikurangi 15 sama dengan 0. Oke. Gimana caranya? Pertama gimana? 15 kali 2. 15 kali 2. Minus 15 kali 2. Oke. Jadi yang pertama kamu cari dua bilangan. Hati-hati ya. Dua bilangan yang kalau ditambah, kalau dijumlahkan hasilnya ini. Yang tengah. Pokoknya ini untuk penjumlahannya. Kalau dijumlahkan hasilnya 1. Tapi kalau dikalikan hasilnya perkalian ini dengan ini. Ya. Min 30. Gitu caranya ya. Jadi yang diambil kalau perkalian ini untuk perkalian, kemudian ini untuk penjumlahannya. Jadi cari dua bilangan, kalau dijumlah itu hasilnya plus 1, kalau dikalikan hasilnya negatif 30. Ini kalau dikalikan hasilnya negatif 30. Gitu anak-anak. Loh kenapa Bu kok diambil yang belakang, perkalian yang belakang dengan yang depan ya? Nah, kenapa seperti ini? Nah, ini sama sepertinya, sama persis dengan contoh yang pertama tadi ya. Coba Ibu geser untuk contoh yang pertama tadi. Nah, ini yang diambil hanya yang belakang kan? Sebetulnya itu diambil yang depan dengan yang belakang. Kenapa kok yang belakang aja? Karena yang depan cuma 1. Ini kan 1 kalau tidak ada angkanya. Jadi 1 kali min 12 kan min 12 gitu. Tapi kalau ini ada angkanya, tetap ini dikalikan ini nanti. Jadi dikalikan ya. Jadi yang depan dikalikan dengan yang belakang. Itu prinsipnya itu anak-anak. Nah ini sama dengan soal ini ya. Oke. Lalu kamu cari pedomannya di sini anak-anak di sini. Coba kamu kalikan dua bilangan. Kamu cari perkalian dua bilangan yang hasilnya 30. Ini berapa dengan berapa? Sebelumnya kamu tidak usah ngereken yang negatif ini ya. Kamu fokus pada perkalian ini biar tidak bingung. Perkalian dua bilangan yang hasilnya 30. Berapa-berapa? 1, 30. 1 dan 30. Terus? 2, 15. 2, 15. Oke. Terus? 3, 10. 3, 10. 3, 10. Oke. Terus? 5, 6. 5, 6. Kalau dilanjutkan 6, 5, 10, 3 balik mana? Tidak usah sudah ya. Nah, kalau sudah seperti ini ketemu, kamu lihat ini negatif, ini positif. Oh, berarti nanti dikurangi ya, dikurangi aja ya. Coba 30 kurangi 1, 29. Yang diminta kan 1 ini, yang diminta ya. Pengurangannya hasilnya 1. 15 kurangi 2, 13. Tidak dipilih. Jadi ini tidak dipilih. 10 kurangi 3, 7 tidak dipilih. Berarti yang dipilih adalah 6 dan 5. Jadi ini anak-anak. Pasang sudah di sini. Ini 6, ini 5. Atau 5, 6 boleh. Ini 6, ini 5. Kemudian kamu pasang positif negatifnya. Mana yang positif? Yang 6. Yang 6 boleh. Yang negatif yang 5 ya. Nah gini. Nah, kalau tidak dipasang positif negatifnya nanti salah. 6 tambah 5 kan 11 ya. Padahal di sini yang diminta 1. Jadi 6 ditambah min 5, 1. Betul ini sudah. 6 kali min 5 sama dengan min 30. Benar. Nah, sudah selesai tahap. Ini masih seperempat perjalanan ya. Nah, sudah selesai. Berarti bilangannya 6 dan min 5. Lanjut, sekarang pemfaktorannya ya. Diberi kurung depan, kurung belakang ya. Kemudian sama dengan 0, enggak apa-apa ya. Yes. Nah, kemudian ini dipasang. Depannya kan 2x kuadrat. Tulis di sini 2x. Tapi jangan kuadrat ya, 2x. Ini juga 2x ya. Jadi sama, biar adil. Ini 2x, ini 2x. Gitu ya. Kemudian bilangannya ditulis. Berapa itu yang pertama?
plus 6 ya. Tuh. Iya. Yang kedua, Min min 5. 5. Nah, kemudian jangan lupa di per ya. Per ini masih belum selesai, harus per. Per sesuai dengan ini ya. Per 2. Loh, kenapa sih Bu kok harus dibagi 2? Iya, karena pada bentuk contoh yang awal ini harus 1 ya. Jadi koefisien X kuadrat ini jadikan 1. Nah, supaya 1 ini harus dibagi 2. 2 bagi 2 kan 1 ya. Jadi itu. Jadi dibagi 2 sesuai dengan ini. Kalau ininya 3 berarti dibagi 3. Kalau koefisien X kuadratnya 5 ya dibagi 5 gitu ya. Gitu Teni ya. Nah, kalau sudah kamu lihat dari 2 kurung ini, pemfaktoran ini, mana yang sama-sama bisa dibagi 2? Bisa dibagi ini. Ya. Kurung depan. Yang kurung Yang pertama. Iya. Yang pertama. Yang belakang jangan anak-anak. Itu saya lihat kemarin ada yang salah ya. Wong ini tidak bisa dibagi 2, kamu coret. Yang soal nomor 2 ya, min 3 itu tidak bisa ini dibagi 3. Jangan dicoret ya. Jadi yang bisa dibagi 2 itu yang dipilih. Maka ini ditisik. Ini 1. Ini berapa? Ini 1. Ini 3. Gitu. 3. Sehingga hasilnya X ditambah 3 ya. Ini 2X dikurangi 5 sama dengan 0. Sudah selesai. Tinggal melepas sudah ya. Jadi nanti X ditambah 3 sama dengan 0 atau ya. Berapa lagi? 2X min 5 sama dengan 0. Terus, 0. Yang ini diselesaikan. X sama dengan min 3. Min 3. Bagus. Ini 2X sama dengan 5. Plus 5. Jadi X sama dengan 5 per 2. 5 per 2. Kemudian ini jadikan pecahan campuran. Ingat, 5 dibagi 2 berapa sih? 21 per 2. 21 beli. 2 ya, ini ada yang salah. Ada yang jawab 1 3 per 2 ya. 3 per 2 itu masih bisa disederhanakan. Ada yang jawab gitu. 1 3 per 2. Sayang sekali ya. Jadi hasilnya adalah 2,5. Jadi ini ya. Ini dengan ini. Nah, seperti itu anak-anak ya. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Nggak ada? Kok diam? Oke, nggak ada ya. Insya Allah nggak ada ya. Sekarang tipe soal yang ketiga. Si pulpennya tak ganti biar nggak jenuh. Coklat. Tipe soal yang ketiga. Ini ya. Ini 2x kuadrat ditambah 4x sama dengan 0. Nah, ini bentuknya 2 suku ya. Nilai C-nya 0 ya. Jadi di sini tidak ada angka. Biasanya kan ada 3 suku, ada angkanya. Ini C-nya 0 boleh, C-nya tidak ada itu boleh ya. Nah, gimana caranya rasakan ini? 2x. Nah, 2x. Terus tambah X tambah 4. Oh, tambah dengan ya. Bingung kamu ya? Gini anak-anak. Ini maksudnya kalau pemfaktoran itu kamu pikirkan ini 2x kuadrat dengan 4x. Ini punya faktor persekutuan kan? Sama-sama bisa dibagi berapa gitu? 2 dan 4 ini. Sama-sama bisa dibagi 2. Maka 2-nya dikeluarkan ya. Jadi ini asalnya gini anak-anak. 2x kuadrat itu asalnya 2xx. Gitu kan? Kalau 4x ini asalnya 2 kali 2x. Gitu ya. Nah, gitu ya. Karena sama-sama dibagi 2 bisa dibagi 2, 2-nya ini dihilangkan. 2 diambil taruh sini. Ya. Oh, ini sama-sama ada x-nya. X-nya diambil. X-nya diambil. Nah, ini taruh sini. Kurung sisanya, ini kan sisanya X ini.
X taruh sini. Ini sisanya 2 taruh sini. Gitu caranya ya. Jadi kamu uraikan kalau bingung. 2x. Oh 2x kuadrat itu 2x. Oh 4x itu 2 kali 2x gitu ya. Nah kalau sudah baru nanti x-nya ini dinolkan ya. Jadi 2x sama dengan 0 atau ya x ditambah 2 sama dengan 0. Maka x-nya ini berapa ini? 0 ya. 2 kali berapa sama dengan 0 ya? 0 x-nya. Yang ini x-nya berapa? Berapa ini x-nya? Min 2. Min 2. Ini gampang. Nah, seperti ini caranya. Ya, itu tipe soal yang ketiga. Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Sekarang tipe soal yang ketiga. Ganti lagi pulpennya biru. Tipe soal yang ketiga. Keempat ya, maaf ya. Saya hapus. Ganti biru. Tipe soal yang keempat. 2 suku lagi. Misalkan gini, 9x kuadrat dikurangi 36 sama dengan kok 30 ya, 36 sama dengan 0. Nah, ini yang X-nya yang tidak ada ya, yang B. B tidak ada. Ini ada C, ada A. Ya, yang B yang 0 ya. Nah, caranya gimana kalau ada seperti ini? Ini bisa di akar anak-anak. 9x kuadrat itu bisa dipecah menjadi berapa kali berapa? 9-nya adalah 3x kali 3x. Gitu ya. Ini X. Nah, pada soal ada yang keliru itu 4x kuadrat pecahannya jadi 4x salah ya. Seharusnya 4x kuadrat itu 2x ya. Kemudian 36 itu dipecah perkalian berapa dengan berapa? 6 kali 6. 6 kali 6. Nah, sudah langsung dipasang. 3x ditambah 6. Kemudian satunya 3x dikurangi 6. Inilah pemfaktorannya ya. Nah, kenapa? Karena 6 dikalikan min 6 nanti kembali ke sini ya. 3x kali 3x 9x kuadrat. Jadi ini yang betul ya. Terus 3x ditambah 6 sama dengan 0 atau 3x min 6 sama dengan 0. Terus ya apa kira? 3x sama dengan min 6. Min 6. X sama dengan min 6 bagi 3. Per 3. Sama dengan Min 2. Min 2. Oke. Sekarang yang ini. 3x sama dengan 6. X sama dengan 6 per 3. 6 per 3 sama dengan 2. 2. Jadi akar-akarnya adalah min 2 dan 2. Nah, itu 4 soal cukup sudah ya. Insya Allah nanti dengan bekal 4 bentuk soal, insya Allah nanti kamu akan bisa mengerjakan soal persamaan kuadrat. Mungkin ada pertanyaan sebelum bulut ditutup. Ini sudah ada peringatan dari Zoom ini. Sudah kurang 5 menit katanya untuk menuju ke... Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau tidak ada, Ibu stop share dulu. Stop. Nah, jangan lupa yang hadir untuk screenshot ya. Kemudian dikirim ke Bu Lutfi screenshotnya ya. Soalnya kalau tidak dikirim nanti Bu Lutfi khawatir lupa ya. Ini yang hadir Arleni, Salman ya. Rizky Eka, Auni, Nur Arianti, Tria Belatus. Ya, Dian. Coba videonya dianu dulu. Videonya dinyalakan dulu, Ibu screenshot sebagai bukti bahwa Ibu ngajar kalian. Arleni, ayo deh. Salman, yuk. Bella pakai seragam, pinter Bella pakai seragam ya. Auni mana Auni? Auni. Oke, senyum ya. Ibu screenshot ya. Salman, ya. Oke. Terima kasih anak-anak ya. Ibu tutup sekian dulu. Mohon maaf atas segala kesalahan.
Tetap istiqomah ya, tetap istiqomah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.